Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-14. Puji Tuhan. Ayat-ayat ini adalah surat kiriman dari Nabi Yeremia yang ditujukan kepada umat-umat Israel yang ada di pembuangan dan sedang alami ditawan di Babel. Adapun mereka sebagai orang-orang buangan dan sebagai orang-orang tawanan di Babel itu akibat ulah mereka sendiri. Sebab Alkitab berkata bahwa bangsa ini adalah bangsa yang syarat akan dosa dan pelanggaran-pelanggaran. Bahkan di ayat pokok kita di sana dijelaskan bahwa mereka ini Allah lah atau Tuhanlah yang telah membuang dan mencerai-beraikan mereka. Puji Tuhan, sekalipun dalam keadaan demikian, datanglah surat kiriman ini dari Nabi Yeremia yang bunyinya kita baca di ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Artinya, sekalipun saat itu mereka sebagai orang-orang buangan, sebagai orang-orang tawanan, dalam situasi dan kondisi mereka ada dalam penderitaan, ketidakbebasan di sana, tetapi firman Tuhan berkata bahwa rancangan Tuhan pada bangsa itu, pada kamu, adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan hari depan yang penuh harapan, hari depan yang indah. Lalu ayat 12 firman Tuhan berkata, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Jadi ayat 12 ini seolah-olah Tuhan sedang paksa bangsa ini dalam keadaan terjepit, dalam keadaan menderita, harus berseru. Bahkan sepertinya Tuhan juga sedang paksa mereka untuk berdoa. Sebab jika ada doa, ada teriakan, firman Tuhan berkata, Tuhan pun akan mendengarkan kamu. Puji Tuhan, kita pun telah melihat hari-hari ini dengan pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung sampai sekarang ini. Dengan hal ini sangat terasa dalam kehidupan kita, dalam aktivitas kita sehari-hari. Dan bukan sedikit dengan adanya dulu dikenal lockdown, kemudian PSBB dan sekarang dikenal dengan PPKM. Bukan sedikit gereja-gereja atau rumah-rumah ibadah itu harus ditutup. Dan bukankah kita pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya sedang dipaksa untuk berdoa. Doa dan berdoa supaya normal lagi. Kemudian kita lihat ayatnya yang ke-13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang paling penting ayat 14 ini, yaitu saat kita ambil bagian kita, seperti yang ditulis dalam ayatnya yang ke-12, yaitu berseru dan berdoa kepada Tuhan.
sekalipun dalam keadaan terjepit, dalam keadaan menderita, dalam keadaan ketidakberdayaan, maka bagian Tuhan, firman Tuhan katakan, Ia akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Akhirnya dengan firman Tuhan hari ini, jika kita alami pergumulan yang berat, ada dalam penderitaan oleh seizin Tuhan, ingat, rencana Tuhan buatmu adalah menikmati hari depan yang indah, akan menikmati hari depan yang penuh harapan. Dan oleh pergumulanmu yang berat, lalu Tuhan pulihkan. Saya terlalu yakin dan percaya itu akan mendatangkan kesaksian yang luar biasa, bahwa kami pernah terpuruk, kemudian firman Tuhan mengangkat. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.